Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Bagaimana? Baik? Alhamdulillah. Ya, Bapak doakan semoga semuanya sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak sekalian, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tema yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah semua bersih, hidup jadi nyaman. Adapun kompetensi dasarnya memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat 1. Menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 2. Melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 3. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 4. Menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak sekalian, hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan di sini meliputi kebersihan diri sendiri, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan kita bisa mewujudkan kebersihan sebagaimana hal tersebut, maka akan menciptakan kenyamanan, keindahan, dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Anak-anak sekalian, selanjutnya berkaitan dengan tema kebersihan pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Toharoh meliputi 2 hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Nah, yang pertama, toharoh dari najis. Maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini silahkan perhatikan bagian berikut ini yang menjelaskan tentang
najis, ya. Di sini pembagiannya najis itu dibagi menjadi 3, ya. Ada berat atau mughaladzah, pertengahan atau mutawassithah, dan ringan, ya, mukhaffafah. Ya, kita akan bahas yang pertama, najis mukhaffafah. Najis ini adalah najis yang ringan. Apa contohnya? Seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, ya, air susu ibu. Selanjutnya bagaimana cara mensucikannya? Nah, kalau najis yang ini sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci, ya, pada permukaan yang terkena najis. Kedua, najis mutawassithah adalah najis pertengahan, ya. Contohnya jenis najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Selanjutnya, najis mutawassithah ini ada 2 macam, ya, yaitu ada yang disebut najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Jadi, kalau najis yang ini, kita yakin misalkan pakaian kita terkena najis, tapi kita tidak bisa melihat, ya, warnanya, rasanya, atau baunya. Nah, ini disebut dengan najis hukmiyah. Nah, sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Jadi, kalau yang ainiyah ini nampak, ya, misalkan pakaian kita terkena oleh darah. Darah itu misalkan pada pakaian kita terlihat ada warna merah darah. Nah, itu berarti najis ini disebut dengan najis ainiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, ini berbeda, ya, dengan yang hukmiyah. Caranya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya, ya, dengan menggunakan air yang suci. Ketiga, najis mughaladzah, ya, adalah najis berat, ya, najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu melalui beberapa tahap dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi
cara mensucikannya itu 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi tidak perlu ke-7 kali basuhan itu kita campur dengan tanah. Jadi hanya cukup 1 kali saja, 1 diantaranya saja. Ya, baik. Selanjutnya kita bahas toharoh yang kedua adalah toharoh dari hadas. Hadas ini adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hadas ini dibagi menjadi 2. Ada hadas kecil dan hadas besar. Ya, yang pertama hadas kecil. Apa saja yang termasuk hadas kecil ini? Di antaranya 1, apabila keluar sesuatu dari kubul dan dubur, ya. Kubul ini tempat keluarnya kalau kita buang air kecil, dan kalau dubur tempat keluarnya kita kalau buang air besar. Yang kedua, hilang akal, ya. Hilang akal di sini maksudnya bila kita tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ya. Yang bukan muhrimnya. Tapi kalau yang sudah muhrim tidak menyebabkan kita terkena hadas kecil. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, ya. Apabila kita menyentuh kubul dan dubur, maka kita terkena hadas kecil. Nah, selanjutnya bagaimana cara mensucikannya? Misalkan kita mau sholat, tapi kita terkena hadas kecil tersebut, maka kita yang harus kita lakukan dengan cara yang pertama berwudu, ya. Apabila tidak ada air atau karena ada sesuatu hal, ya, maka cara yang kedua bisa dengan kita tayamum, ya, untuk mensucikan hadas kecil tersebut. Nah, selanjutnya mari kita simak, ya, tayangan berikut ini yang merupakan tata cara kita melaksanakan wudhu, ya, untuk mensucikan hadas kecil. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu.